Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Ananda soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat dan berbahagia dan bersemangat dimanapun Ananda berada saat ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita hari ini ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali pembelajaran dengan berdoa. Bunda pimpin doanya, Ananda semua mengikuti Bunda ya, berdoa di tempat masing-masing. Ada berdoa, angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin ya robbal alamin. Syukron Ananda semua yang sudah berdoa bersama Bunda. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dalam mengikuti pembelajaran, memahami materi yang hari ini Bunda sampaikan, dan dikuatkan ingatannya supaya bisa mengingat pembelajaran hari ini. Oke Ananda, silahkan disiapkan semua buku dan alat tulisnya ya. Kita akan mulai pembelajaran kita. Oke Ananda semua, silahkan dibuka bukunya, buku tematik pada halaman 104. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup. Apa itu daur hidup? Nah, jadi daur hidup itu pola atau bentuk dari lahir. Misalkan dari hewan itu lahirnya dilahirkan atau menetas ya, kemudian tumbuh menjadi dewasa, kemudian berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau bertelur hingga akhirnya mati. Jadi itu polanya ya. Nah, pola itu terus begitu seterusnya hingga membentuk suatu pola yang berulang. Jadi nanti akan melahirkan kembali, akan bertelur kembali, kemudian jadi dewasa, kemudian berkembang biak hingga akhirnya mati kembali. Nah, itu namanya pola atau daur hidup. Nah, ya, jadi semua makhluk hidup itu memiliki daur hidup yang beragam. Ada hewan yang lahir atau menetas dengan bentuk mirip ya, mirip dengan induknya seperti kucing dan burung. Ya, jadi tidak berubah-ubah bentuknya. Ya, dia seperti dengan mamanya atau induknya. Nah, berbeda dengan kupu-kupu dan lebah madu. Ya, jadi setiap tahap daur hidupnya itu pasti mengalami perubahan bentuk. Ya, misalkan dari telur kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu muda, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, atau sudah menjadi kupu-kupu yang sudah bisa terbang. Nah, itu memiliki perbedaan bentuk di setiap tahapnya. Nah, sekarang kita perhatikan di halaman 105 ya, ini daur hidup atau tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, perhatikan ya. Jadi kupu-kupu itu bertelur di daun. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi ulat atau yang biasa disebut dengan larva. Nah, ulat ini memakan daun hingga bertambah besar. Ya, jadi ulat itu memakan daun sampai besar. Nah, ulat berhenti makan untuk beberapa saat dan membuat lapisan yang menutupinya. Jadi supaya menjadi kepompong. Ya, jadi ini nanti ulat dia bungkus dirinya nak ya. Dibungkus dirinya sampai tertutup. Nah, tahap ini disebut pupa atau kepompong. Nah, setelah 1 atau 2 hari, nah seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Ya, ini kita belajar di pembelajaran karakter juga toh. Ya, bagaimana metamorfosis atau daur hidup dari kupu-kupu. Nah, begitu seterusnya. Jadi dari telur menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian kepompong keluar kupu-kupu muda yang kemudian menjadi kupu-kupu dewasa yang sudah bisa terbang. Nah, tidak untuk lebah sendiri tidak jauh beda dengan kupu-kupu nak ya. Ya, jadi diperhatikan yang di sini tahapan daur hidup lebah madu. Ya, jadi juga sama, telur dulu, kemudian menjadi larva,
Nah, kemudian menjadi pupa. Nah, pupa ini ya seperti tadi. Pupa itu yang kayak kepompong ya, belum punya sayap ya, belum bisa terbang. Nah, kemudian pupa ini akan menjadi lebah. Nah, itu proses atau tahapan hidup dari kupu-kupu dan lebah madu ya, hampir sama. Nah, sekarang perhatikan bukunya pada halaman 109. Nah, Bunda di sini akan menjelaskan bagaimana tahap daur hidup dari katak. Ya, seekor katak. Nah, yang pertama, katak dewasa akan bertelur. Nah, akan bertelur dengan jumlah yang sangat banyak ya. Kemudian ini telur akan menetas menjadi berudu. Berudu atau biasa kita sebut dengan kecebong, yang hampir mirip dengan ikan ya, ada ekornya yang biasa kita dapatkan ya di dalam air seperti ikan. Ini nanti berudu atau berudu atau kecebong. Nah, ini akan mengalami perubahan bentuk ya, mulai dari perubahan alat pernapasan. Jadi kalau berudu itu alat pernapasannya adalah ingsan, tapi seiring pertumbuhannya ketika menjadi katak muda itu akan berubah menjadi paru-paru ya. Nah, ketika berudu atau kecebong ini sudah berubah menjadi katak muda, nah di sini sudah mulai tumbuh kaki ya, sudah mempunyai 4 kaki yang sudah bisa digunakan untuk melompat. Namun perbedaannya dengan katak muda dengan katak dewasa ya, di sini katak muda itu masih mempunyai ekor. Nah, ketika sudah menjadi katak dewasa, itu ekornya akan hilang, akan menjadi berudu atau tumbuh menjadi kadah yang kemudian akan menjadi katak dewasa. Katak dewasa ini nantinya akan bertelur kembali ya, begitu prosesnya ya sampai seterusnya. Nah, oke, sekarang diperhatikan ya, kita ke daur hidup jangkrik. Nah, kalau daur hidup jangkrik ya, pertama-tama adalah telur ya. Jangkrik betina biasanya meletakkan telurnya di dalam pasir. Nah, telur jangkrik berupa anak jangkrik atau pada fase nimfa belum terdapat sayap ya, nimfa itu belum ada sayapnya. Nah, terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali ya. Jadi ini mengalami pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Nah, setelah ganti kulit yang terakhir dan sayap mulai tumbuh. Jadi kalau sudah lewat 8 kali atau sudah mencapai 8 kali, nah di situ sudah mulai tumbuh sayap. Ya, nimfa akan berubah menjadi jangkrik dewasa ya. Jadi nimfa yang mengalami pergantian kulit sebanyak 8 kali, nanti di 8 kali perubahan kulit, nah di situ akan tumbuh sayap ya. Ya, di situ sudah menjadi jangkrik dewasa. Nah, sekarang tugasnya ya, karena Bunda sudah menjelaskan beberapa daur hidup dari hewan tadi, Bunda mau kasih tugas ya. Tugasnya ada di halaman 111 yang ada di tabel. Bunda mau Ananda tuliskan 4 orang temanmu ya. Bisa teman sekolah, teman sekitar rumah. Tuliskan namanya, apa hewan yang ditakuti. Ya, itu saja ya. Kemudian kerjakan di halaman 115. Ya, jadi tadi itu tugasnya yang di halaman 111, cuma yang dikerjakan yang di tabel saja nak ya. Nah, kemudian setelah itu dikerjakan di halaman 115. Di sini ada 5 hewan yang Ananda harus tuliskan tahapan daur hidupnya atau bagaimana tadi tahapan pertumbuhannya ya. Daur hidupnya tadi Bunda sudah jelaskan beberapa hewan. Jadi selebihnya Ananda silahkan ditulis kembali atau dibuka kembali, dibaca kembali bukunya nak ya. Jadi hari ini 2 tugas, yaitu di halaman 111 ayo lakukan, kemudian di halaman 115. Nah, itu saja dari Bunda Asia hari ini. Atas segala penjelasan Bunda yang kurang jelas, Bunda mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas silahkan dijapri Bunda nak ya.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya hari ini, sudah menyimak video sampai selesai. Semangat belajarnya, semoga Allah mudahkan anandaku semua untuk mengerjakan tugasnya, dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.